Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masuk semua hari ini? Masuk. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, untuk peserta kelas mohon Mbak Citra nih, pilih doa dulu. Silakan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, adik-adik, sebelum kita membahas tentang materi hari ini mengenai tema mari melalui lingkungan alam dan sekitarnya, ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar membahas tentang apa? Enggak. Kita masih pada ingat yang kemarin kita bahas potensi sumber daya alam, dan hari ini kita akan membahas tentang mengenal lingkungan alam sekitar kita. Lingkungan alam mencakup segala sesuatu di sekitar kita. Memahami menjaga lingkungan sangat penting. Ya, kita lanjut. Apa saja yang termasuk lingkungan alam? Itu ada unsur biotik dan unsur abiotik. Nah, yang mana unsur biotik itu makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Untuk unsur abiotik ada benda mati seperti air, tanah, udara, dan matahari. Interaksi ekosistem lalu biotik dan antibiotik saling berinteraksi membentuk keseimbangan alam. Unsur biotik apa saja sih? Itu unsur biotik itu ada manusia, hewan, tumbuhan, dan unsur antibiotiknya ada benda mati, Batu. air, tanah, Batu. mengenal lebih dekat tentang air. Nah, sumber kehidupan. Air menutupi 71% permukaan bumi dan menopang semua kehidupan. Ya, bayangkan jika tidak ada air itu yang nggak ada kehidupan ya, kalau nggak ada airnya saja. Jika ada siklus air, ada evaporasi, ada kondensasi dan precipitation. Air bersih, ada siap untuk kesehatan manusia dan kelestarian. Mengenal lebih dekat tentang tanah dan tempat tumbuh. Ada jenis tanah, ada bentuk tanah, habitat dan tempat tumbuh, tempat tumbuh tanaman dan habitat berbagai hewan. Jenis tanah ada tanah humus, tanah pasir, ada tanah liat, dan lainnya memiliki karakteristik berbeda. Erosi tanah, penyebab erosi tanah serta cara menghilangkan erosi dari tanah. Udara, komposisi udara termasuk hidrogen dan yang lainnya. Persebaran udara penyebab dari dampak buruk seperti indeks kualitas udara yang rendah. Menjaga kualitas udara penting untuk kesehatan pernapasan dan kelangsungan hidup. Mengapa kita harus menjaga lingkungan alam? Itu bisa dilihat ada piramidanya itu. Mengapa kita harus menjaga lingkungan alam? Karena sumber daya terbatas. Alam secara bijak agar tidak habis, lingkungan sehat, mendukung kualitas hidup yang lebih baik, mencegah bencana seperti banjir, longsor, dan kekeringan yang merugikan. Dan lingkungan yang sehat, jadi makan sayur.
menjaga lingkungannya sehat. Kalau di rumah ada itu apa yang dilakukan? Makan sayur. Iya, pinter kan. Ya, membuang sampah di tempatnya, bersih-bersih lingkungan, itu juga termasuk menjaga alam. Dan penanaman kembali pohon-pohon yang habis ditebang, mungkin ada eksploitasi juga di sana, di apa itu di regenerasi lagi tanam yang gede-gede. Ada beberapa contoh ya apa yang harus kita lakukan untuk menjaga alam. Itu ada daur ulang sampah, hemat air dan energi, menanam pohon, kurangi plastik. Ya, daur ulang sampah, kurangi limbah ke tempat pembuangan akhir. Ada yang masih ingat daur ulang sampah di Banyumas? Ada yang ada. Itu daur ulang sampah. Saya kucing makan ini. Ya, lanjut ya. Daur ulang sampah yang untuk mengurangi limbah ke tempat pembuangan sampah di daerah. Kita cukup patut bangga karena kita masih ingat ya kemarin pembelajaran materi lain itu Banyumas itu pengelolaan sampah yang terbaik di Asia, yang mana banyak dari negara-negara lain yang belajar cara mengolah sampah di Indonesia. Contohnya itu di Banyumas ya, karena pengolahannya itu sangat baik. Dari limbah plastik itu diolah bisa menjadi plastik yang mana untuk mengurangi sampah plastik dan juga untuk sampah-sampah organiknya seperti sampah-sampah sayuran atau buah-buahan itu diolah kembali menjadi makanan makbul, dan makbul itu difungsikan untuk makan-makan besar. Minggu kemarin sudah kita bahas menanam pohon, tingkatkan kualitas udara, sudah kita tanam. Ayo kita melestarikan alam untuk masa depan. Ya, tindakan kecil dapat memberikan dampak besar bagi pelestarian alam dan generasi penerus. Ada sebagai generasi penerus sehat untuk menikmati lingkungan yang hijau dan bersih. Bersama kita bisa. Ya, ini ada tugas ya, tugas kecil ini ya. Ada proses. Ya, ada bisa lihat itu gambar di depan itu ada yang bisa dilihatkan. Itu ada gambar sawah, ada gunung, ada pantai. Nanti kalau ada kerjakan gitu gambar apa di depan, nanti aktivitas penduduknya cocok itu apa? Saya bisa lihat di depan, kalau masih diikutikan sama teman-teman dikerjakan, dan nanti kalau sudah selesai itu teman-teman akan masih dilihat. Untuk waktu kurang lebih 20 menit. Oh ya, 20 menit sudah
sudah selesai. Karena tolong dipasangkan satu siswa untuk gambar yang paling cukup di daerah sawah adalah Ya, terima kasih Mbak Cindra sudah memberikan jawaban tentang aktif gambar-gambar di papan tulis yang sudah menjelaskan secara lengkap untuk materi. Iya. Ya, untuk materi hari ini ada pertanyaan jadi Nggak ada. jelas semuanya. Iya, udah. Terima kasih. Assalamualaikum. Untuk materi hari ini sudah selesai. Sudah semuanya. Untuk kelas silakan untuk dibuka. Dan cit. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Silakan Adek sudah bisa ulang ya.